Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih dapat melangsungkan perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perkuliahan kita pada pekan ini, yakni mengenai teknologi enzim. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Asmaul Khairani, selaku moderator dengan NIM 19031065. Selanjutnya ada rekan saya, Freti Hengki Karmelia dengan NIM 19031065 selaku penyampai pemateri. Selanjutnya juga ada rekan saya Dini Febrianisa dengan NIM 19031009. Selanjutnya juga ada rekan saya Dila Afriyanti dengan NIM 19031008 dan juga ada rekan saya Nur Humaira dengan NIM 19031039. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada indikator daripada materi kita pada hari ini terkait teknologi enzim, tentu kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu enzim. Nah, enzim adalah senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh, sehingga disebut juga dengan biokatalisator. Selanjutnya, adapun topik pembahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu produksi enzim, yang kedua yakninya pemurnian enzim dan imobilisasi enzim, yang ketiga itu enzim-enzim yang diproduksi secara bioteknologi, dan yang keempat yaitunya peluang pengembangan teknologi enzim di Indonesia. Selanjutnya, materi pertama terkait produksi enzim akan disampaikan oleh rekan saya, yakninya Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produksi enzim. Enzim dapat diproduksi dengan bantuan mikrobia. Mikrobia yang cocok untuk produksi enzim yaitu mikrobia yang menghasilkan enzim dalam jumlah yang besar dan metabolit lainnya yang jumlah sedikit, walau fermentasi singkat, dan dapat ditumbuhkan dalam medium yang mudah. Nah, jadi mikrobiom ini harus ditumbuhkan di dalam medium yang mudah agar perkembangannya lebih teratur. Selanjutnya, medium pada produksi enzim harus memiliki sumber karbon, nitrogen, asam amino, growth promoter, trace elemen, dan garam. Produksi enzim dilakukan oleh dua mikroba, yaitu bisa dari fungi dan bisa dari bakteri. Selanjutnya, moderator. Nah, inilah bagian dari produksi enzim, serta contoh dari produksi enzim selulosa secara fermentasi, submerged, dan solid state. Nah, teman-teman bisa lihat dari tabel yang telah disajikan di slide. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Dini yang telah menyampaikan materi kita. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, pemurnian enzim dan imobilitas enzim yang akan disampaikan oleh Freti Hengki Karmelia. Kepada Freti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tentang pemurnian enzim. Nah, yang pertama pemurnian itu bertujuan untuk memisahkan enzim yang diinginkan dari senyawa yang tidak dikehendaki. Lalu tahap-tahap pemurnian ini tergantung pada tujuan akhir, apakah untuk tujuan komersial atau tujuan riset. Lalu pemurnian enzim ini dapat dilakukan dengan cara diantaranya pengendapan dalam garam organik atau salting out, atau pelarut organik atau asetoni melalui membran ultrafiltrasi. Next, moderator.
Nah, cara pemurnian enzim itu sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu tentang pengendapan dalam garam organik atau salting out atau pelarut organik atau aseton, yaitu fraksinasi dengan garam berdasarkan pada sifat-sifat garam seperti kelarutan dan keefektifannya dalam mengendapkan protein. Lalu amonium sulfat yang terlarut setelah proses fraksinasi dipisahkan dengan cara dialisis. Cara yang kedua yaitu melalui membran ultrafiltrasi. Nah, prinsip pemisahan dengan proses ini yaitu memisahkan komponen berdasarkan bobot molekul. Lalu enzim hasil membran ultrafiltrasi diendapkan dengan aseton dingin, yaitu kurang dari 20 derajat Celcius dengan perbandingan 2:3. Lalu pengadukan ini dilakukan selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius dan selanjutnya diinkubasi semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah disentrifugasi, endapan yang diperoleh dicuci dengan air suling untuk menghilangkan sisa aseton. Nah, endapan tersebut kemudian dilarutkan dengan buffer fosfat sitrat yaitu pH-nya yaitu ber-pH 7. Baik, terima kasih kepada Fretty Hengki Karmelia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu imobilitas enzim yang akan saya sampaikan sendiri. Imobilisasi enzim dapat dicapai dengan mengikat enzim secara kovalen ke permukaan bahan yang tak larut dalam air. Pengikatan silang dengan bahan yang cocok untuk menghasilkan partikel yang baru, menjebakan di dalam suatu matrik atau gel yang permeabel terhadap enzim, substrat, dan produk, enkapsulasi dan dengan absorpsi pada zat pendukung. Selanjutnya, enzim yang secara fisik ditempatkan di dalam suatu daerah atau ruang tertentu sehingga dapat menahan aktivitas katalitiknya serta dapat digunakan secara berulang-ulang dan kontinu. Adapun keuntungan dari imobilisasi enzim ini yang pertama yaitu dapat digunakan berulang. Selanjutnya, penghentian proses cepat atau bisa juga kita sebut dengan diambil dengan filtrasi laju air. Selanjutnya, kestabilan lebih baik dengan adanya ikatan pada imobilisasi dan hasil tidak terkontaminasi enzim, hasil tidak terkontaminasi oleh enzim. Selanjutnya, dapat digunakan untuk tujuan analisis, misalnya menentukan umur tengah enzim dan perkiraan penurunan aktivitas. Selanjutnya, dapat digunakan untuk proses kontinu dan yang terakhir pengontrolan yang lebih baik. Selanjutnya, adapun metode dari imobilisasi enzim ini sendiri, itu seperti pada tabel dengan berlatar biru, teman-teman dapat melihatnya, bahwa untuk metodenya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu carrier binding, yang kedua itu ada cross-linking, dan yang ketiga yaitu entrapping. Di mana untuk carrier binding ini, itu ada dibagi lagi menjadi adsorpsi fisik, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Sementara untuk entrapping itu ada jenis kisi dan jenis mikrokapsul. Dan untuk gimana bentuknya itu dapat teman-teman lihat pada bagian gambar di samping daripada metode imobilisasi enzim ini. Nah, selanjutnya yaitu materinya terkait enzim-enzim yang diproduksi secara bioteknologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mei. Kepada Mei, dipersilahkan. Baiklah, untuk materi enzim-enzim yang diproduksi secara bioteknologi akan saya jelaskan. Industri untuk pada saat ini, industri berbasis bioteknologi seperti industri enzim dinilai sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat tingginya komponen impor yang bisa disubstitusi sekaligus dengan adanya peralihan industri ke arah ramah lingkungan. Bidang bioteknologi industri mengembangkan teknologi dan bioproses dengan segala ilmu pendukungnya, seperti mikrobiologi, rekayasa genetika, biokimia, atau ilmu pendukung lainnya. Bioproses yang di dalamnya meliputi bidang produksi antara lain antibiotika, asam amino, pengendalian limbah, ataupun enzim. Kemudian untuk contoh-contoh enzim yang diproduksi secara bioteknologi, diantaranya itu ada amilase yang digunakan untuk produksi glukosa,
pektinose yang digunakan untuk penjernihan jus, kemudian ada protease yang digunakan untuk produksi asam-asam amino, dan juga ada lipase untuk proses interesterifikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mei. Selanjutnya materi terakhir terkait peluang pengembangan teknologi enzim di Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai peluang pengembangan teknologi enzim di Indonesia. Beberapa produk bioteknologi yang telah dikembangkan di Indonesia siap untuk diaplikasikan dan perlu mendapatkan respon positif dari dunia industri. Tujuannya, agar produk dan teknologi yang telah dikuasai dapat dikembangkan lebih lanjut pada skala komersial. BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia saat ini telah mendorong pengembangan teknologi enzim melalui kerjasama dengan bioteknologi asal Tiongkok. Di Indonesia, banyak enzim yang digunakan dan diterapkan dalam dunia industri seperti industri kertas, tekstil, kimia, makanan, dan pangan. Sebagian besar produk enzim untuk industri, 99% di Indonesia masih berstatus impor. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengubah status dari efficiency driven economies menjadi innovation driven economies, yaitu pembangunan ekonomi yang didasarkan pada inovasi. Untuk mewujudkan kemandirian enzim, perlu adanya semangat dan komitmen bersama untuk melakukan perubahan. Untuk menjawab tantangan perubahan itu, inovasi teknologi sangatlah dibutuhkan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila Afrianti yang telah memaparkan materi terakhir kita pada hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi kepada teman-teman. Untuk sesi selanjutnya, kritik dan saran maupun pertanyaan akan kita lanjutkan di WA Group atau e-learning. Kami tunggu kritik dan saran serta pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.